sejak tahun 2013 untuk Taman Bacaan Masyarakat. Jadi di situ embrionya sebenarnya sudah dari 2009. Dari mulai adanya PAUD itu saya sudah mulai membentuk ya. Bentar. Hai, halo teman-teman. Jangan lupa buat subscribe, like, share, dan komen. Halo teman-teman. Nah, pada kesempatan kali ini Kopi Joni akan mencari sosok akan sharing dengan beliau. Beliau adalah Bu Astuti, penggiat pendidikan PAUD, penggiat literasi, aktivis literasi, juga aktivis sosial. Langsung saja kita akan datangi ke kediaman beliau di TBM Wijaya Kusuma. Check it out. Nah guys, kita udah sampai di TBM Wijaya Kusuma. Nah ada yang unik nih guys, karena ketika kita sampai di halaman depan rumahnya Bu Astuti ini, terdapat kantong-kantong tanaman sawi. Ada juga tanaman sayuran lainnya yang ini ditanam oleh Bu Astuti bersama kelompok wanita tani. Kita langsung tanya aja yuk ke Bu Astuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Astuti Setianingrum. Saya pengelola dari Taman Bacaan Masyarakat Wijaya Kusuma. TBM Wijaya Kusuma itu biasanya dikenal seperti itu. Jadi Taman Bacaan Masyarakat Wijaya Kusuma ini beralamat di Kampung Karanganyar, Widomartani, Ngemplak, Sleman. Nah, di Taman Bacaan Masyarakat Wijaya Kusuma ini ada beberapa kegiatan yang kita kembangkan, yaitu semua itu berangkat dari 6 literasi dasar, yaitu literasi baca tulis, literasi numerik, literasi sains, literasi digital, dan literasi finansial, dan literasi budaya kewargaan. Dari 6 jenis literasi dasar ini kita coba kembangkan dan kita coba sosialisasikan ke masyarakat agar masyarakat mampu melaksanakan kegiatan literasi itu secara berkesinambungan dan berkelanjutan. Adapun kegiatan-kegiatan yang sudah kami laksanakan yang berkaitan dengan literasi itu antara lain adalah literasi baca tulis, itu sudah rutin kita lakukan dengan adanya Taman Penitipan Anak Wijaya Kusuma. Jadi kita mulai sedini mungkin mengenalkan budaya literasi ke masyarakat melalui anak-anak usia dini. Dan ada lagi literasi budaya dan kewargaan yang kita kita wujudkan dalam satu bentuk sanggar seni. Jadi di sini masyarakat yang mempunyai minat bakat seni bisa mempunyai wadah untuk mengembangkan minat bakatnya di Sanggar Wijaya Kusuma. Nah, selain itu ada juga kelas literasi finansial, yaitu kita bentuk dalam wadah Sekolah Keterampilan Wijaya Kusuma. Nanti ada banyak kegiatan yang kita lakukan yang semuanya itu memang kita lakukan secara rutin setiap minggunya. Nah oke guys, seru kan kita sharing bareng Bu Astuti. Kita coba untuk masuk ke dalam rumahnya dulu ya guys. Kita lihat ada beberapa piala, terus ada buku-buku. BTW ini juara 1 loh guys di Kabupaten Sleman, Provinsi DIY, sebagai TBM terbaik. Nah ini beberapa koleksi rak-rak bukunya. Jadi Bu Astuti ini cukup kreatif teman-teman, karena ini berlokasi di dalam kamarnya beliau karena masih ada kasur di dalamnya. Jadi totalitas sekali dalam pengabdiannya menjadi sang aktivis. Koleksi bukunya cukup banyak dan bacanya cukup berat juga guys. Nah, kita ke halaman depan, kita lanjut ke halaman depan. Ini ada beberapa tanaman sawi dan sayuran lainnya. Dan ada yang unik yang mencolok di mata aku, yang menarik banget pokoknya. Yaitu ada kolam lele di dalam ember dan juga ditanami sayuran kangkung. Ini nih. Ini menarik sih guys, karena dari tempat sampah, dari sampah barang-barang bekas nih, dari botol minuman atau dari gelas minuman, bisa deh disulap jadi tempat tanaman dan kolam ikan gitu.
Ini masih cukup banyak sih teman-teman untuk tanamannya. Beliau ini cukup kreatif dan sangat luar biasa sih menurut aku. Ada pohon sawi. Nah, kita lanjut lagi yuk ngobrol sama Bu Hastuti. Bagaimana? Baik, Bu Astuti, kita lanjutkan nggih. Untuk kegiatan selama pandemi ini terganggu nggak sih, Bu? Kalau saya sendiri tidak merasa terganggu ya, karena itu mungkin ya namanya cobaan musibah itu kan nggak diduga, jadi kita ambil hikmahnya aja. Jadi kita coba manfaatkan waktu yang ada untuk kegiatan positif. Nah, salah satu yang saya lakukan di sini adalah berkebun saat ini. Sebenarnya sih sebelumnya saya juga sudah mulai suka berkebun. Saya juga bikin KWT, kelompok wanita tani. Nah, berhubung adanya saya pandemi ini mau nggak mau saya harus di rumah. Nah, kegiatan yang paling bisa saya lakukan saat ini adalah ya berkebun itu sambil paling nggak memanfaatkan lahan yang saya punya untuk istilahnya mewujudkan ketahanan pangan di rumah. Jadi saya berusaha untuk menyiapkan sayur sendiri biar saya bisa konsumsi sendiri seperti itu. Kalau pesan-pesan buat masyarakat di luar sana apa, Bu? Untuk menghadapi COVID-19 ini, Bu? Ya, paling tidak ya coba kita maksimalkan potensi yang kita punya untuk hal-hal yang positif agar waktu yang kosong, yang luang ini tidak terbuang sia-sia. Karena bagaimanapun juga kan kita harus taat pada peraturan pemerintah bahwa kita harus jaga kondisi, harus jaga jarak, harus menjauhkan diri dari keramaian. Nah, itu kita harus sikapi dengan baik. Jadi kita coba atasi hal itu dengan melakukan kegiatan yang positif. Kalau selama pandemi ini kan berarti aktivitas di TBM Wijaya Kusuma cukup Bu? Terganggu gitu ya, Bu? Atau tidak seperti biasanya gitu ya. Nah, kira-kira apakah ada inovasi lain, Bu? Misalnya ada pengantaran buku atau seperti apa gitu, Bu? Untuk mungkin anak-anak PAUD-nya gitu. Kalau kegiatan di TBM memang semua saya liburkan karena untuk menjaga diri ya, menjaga kesehatan juga biar tidak sampai terkena dampak COVID. Jadi untuk kegiatan yang kita lakukan selain mencoba untuk membuat kegiatan positif di rumah masing-masing, saya juga memberi kesempatan pada anggota TBM untuk tetap bisa mengakses buku di TBM. Tapi mungkin untuk pengantaran mungkin karena saya juga harus menjaga menjaga untuk jangan sampai sering keluar rumah, jadi mereka saya sarankan untuk tetap datang ke TBM tapi dengan mengikuti SOP yang ada seperti itu. Oke. Untuk kan TBM Wijaya Kusuma ini kan sudah dikenal sampai ke Menteri Pendidikan bahkan ya, Bu ya. Ya, alhamdulillah kalau gitu. Ya kan, sampai ke Perpus Nasional juga kan, Bu. Pernah mungkin di-share cerita tentang pengalaman kegiatannya. Kalau Perpusnas belum ya, saya belum bisa banyak partisipasi. Saya mungkin ke Kementerian Pendidikan. Mungkin selama ini memang kalau TBM Wijaya Kusuma kita di bawah Kementerian Pendidikan Nasional, jadi Kementerian Pendidikan. Jadi kita di bawah Direktorat Bindiktara. Tapi untuk tahun ini sepertinya tidak ada lagi Direktorat Bindiktara. Nanti saya juga masih belum tahu nomenklaturnya gimana, nanti kita masuk di mana. Tapi paling enggak kita TBM tetap ada, tetap berkegiatan, tetap berkarya seperti itu. Selama ini juga saya sudah banyak mengakses kemudahan fasilitas dari pemerintah, dari Kementerian Pendidikan. Salah satunya adalah program Kampung Literasi. Itu adalah program yang saya terima dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2018. Nah, yang menarik ini, Bu, masyarakat Indonesia kan untuk literasi kan masih rendah banget ya, Bu ya. Terutama sebut mengenai tentang hoak dan fakta itu kan masyarakat Indonesia itu kan, terutama masyarakat kita, teman-teman kita itu kan sulit untuk membedakan ini fakta, ini hoak gitu, sampai mereka kadang terjerumus ke hoak gitu karena minat bacanya yang kurang, hanya karena judul dan sebagainya. Nah, bagaimana sih, Bu, meningkatkan literasi baca dari tingkat dini gitu? Mungkin kan anak-anak PAUD gitu, sudahkah dicekoki untuk membaca atau gimana, Bu?
sebenarnya kalau dikatakan minat baca rendah itu mungkin agak perlu diluruskan ya. Menurut saya minat baca itu dari yang saya alami ya, itu minat baca itu ada, cuma akses ke bahan bacaan yang bermutu itu yang mungkin terbatas. Nah itu juga saya lakukan di TPM Wijaya Kusuma. Saya lakukan dengan cara jemput bola. Saya coba lihat kondisi di lapangan seperti apa. Saya coba bawa buku-buku ke masjid. Nah di sana saya lihat ternyata mereka sangat antusias dengan buku-buku yang saya bawa. Berarti ini sebenarnya kan minat baca itu tetap ada, hanya mungkin aksesnya yang ke buku itu yang terbatas, atau mungkin juga tingkat pendidikan atau pemahaman orang tua, tingkat orang tua dalam memberikan pemahaman ke anak yang kurang, itu juga pengaruh. Jadi sebenarnya kalau minat baca itu tetap ada, hanya mungkin kita coba memberikan peluang kepada masyarakat untuk lebih mudah mengakses buku di TPM gitu. Terus ini Bu, kan kalau sekarang kan anak-anak zaman sekarang apa-apa tanyanya kan lewat Mbah Google nih, dikit-dikit tanyanya ke Google, mau cari informasi tentang apapun kan ada di Google. Nah mereka kan cenderung untuk meninggalkan buku. Nah bagaimana itu Bu? Nah sebenarnya itu juga tidak bisa kita salahkan sepenuhnya ya, karena memang zaman itu kan berubah, jadi mau nggak mau kita juga harus mengikuti perubahan itu. Tapi memang kecenderungan masyarakat sekarang, mereka lebih cenderung untuk membaca secara digital, jadi membaca di HP, membaca di laptop. Nah itu juga memang itu kita harus sadari bahwa kita pun yang buku fisik pun juga mau nggak mau kita harus mengikuti perkembangan zaman. Makanya sekarang banyak beredar buku-buku secara e-book ya, buku-buku digital. Itu juga salah satu cara untuk mensiasati agar masyarakat tetap mau membaca, walaupun mungkin media yang dipakai berbeda. Jadi tidak membaca secara fisik tapi membaca digital. Tapi sebenarnya objeknya sama. Jadi hanya mungkin itu tadi, pemahaman kita perlu memang mensiasati agar masyarakat itu tetap melek buku, tapi mungkin dengan melalui metode yang berbeda seperti itu. Jadi paling tidak itu kita kan itu ada bagian dari literasi digital juga. Jadi perlunya seseorang untuk memahami konsep digital itu seperti apa, dia bisa menggunakan konsep itu sebaik-baiknya untuk mewujudkan apa yang menjadi tujuannya. Oke, baik. Nah, untuk wanita di luar sana Bu, nih untuk ibu-ibu yang lain atau ibu-ibu muda atau teman-teman remaja putri di luar sana, apa sih Bu kiat untuk mereka? Karena Ibu kan seorang ibu, seorang guru PAUD, seorang aktivis literasi, juga aktivis dari segi ekonomi gitu. Kira-kira apa sih Bu kiat untuk teman-teman remaja di luar sana gitu? Kalau berangkat dari apa yang saya lakukan selama ini, memang saya membentuk sekolah keterampilan Wijaya Kusuma. Itu satu bentuk literasi finansial ya. Jadi bagaimana masyarakat terutama perempuan itu bisa mandiri secara ekonomi. Nah salah satunya adalah dengan mengembangkan potensi yang dia punya untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Jadi memang di sekolah itu saya coba untuk memberikan jenis-jenis keterampilan kepada perempuan untuk agar mereka bisa memahami, menggali potensi yang dia punya. Kalau setelah dia memahami, maka dia akan bisa kembangkan itu, nantinya akan bisa memberdayakan dirinya sendiri. Apabila dia sudah berdaya, maka dia akan bisa mandiri. Bila sudah mandiri, maka dia akan mampu membantu meningkatkan kesejahteraan keluarga. Jadi harapannya seperti itu. Jadi bagi kaum perempuan, jangan istilahnya jangan sia-siakan waktu yang ada. Jadi gunakan waktunya sebaik mungkin, coba gali potensi yang dipunyai, kita kembangkan. Nah nanti kalau kita sudah berdaya, kita akan mampu mandiri secara ekonomi maupun secara mandiri yang lain juga, dari segi kemampuan, keterampilan dan sebagainya. Baik Bu Astuti, terima kasih atas waktunya. Sama-sama, semoga bermanfaat. Saya mengenal Bu Astuti ini pribadi yang sangat mudah bergaul. Saya belajar banyak dengan beliau, belajar nulis aksara Jawa di pendopo Subyaktan. Kemudian saya selalu komunikasi aktif melalui WA dan saya belajar banyak dari Bu Astuti. Kemudian saya dolan, saya melihat tanamannya, saya pengen belajar banyak. Jadi pribadi yang selalu belajar dan aktif sekali. Saya salut dan saya senang dengan beliau, karya-karya beliau.